Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Baik, pada hari ini, siang ini, atas izin Allah kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin ibu-ibu, saya akan mempresentasikan visi misi TK Aisyah Bustanul Arfa 8 Kepanjen. Next, berikutnya. Apa sih maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah itu? Yang pertama, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala TK oleh atasan pada PNN. Jadi kalau ibu-ibu ini dinilai oleh kepala sekolah, maka kepala sekolah juga dinilai oleh pengawas dan tim dari dinas pendidikan. Jadi salam hormat kami buat Ibu Tin selaku pengawas TK dan sebagai tim penilai, pejabat penilai dinas pendidikan. Kemudian selanjutnya maksud tujuan kami yaitu sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi tujuan presentasi kami itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran kita. Dari dua maksud inilah maka saya mempresentasikan visi misi tersebut. Selanjutnya, saya yakin ibu-ibu sudah tahu. Saya hanya sekedar mengingatkan apa toh itu visi. Visi adalah cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai, sehingga visi itu menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan. Saya ibaratkan misalnya sebuah gunung, maka visi ini ada di puncaknya dan kita akan bersama-sama mencapai puncak tersebut. Itulah visi. Kalau misi, apa ya misi itu? Misi merupakan langkah-langkah strategis yang diambil yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, selanjutnya, apa itu visi misi sekolah? Kalau tadi visi misi secara umum, setiap lembaga, perusahaan dan lain itu pasti punya visi misi. Kalau sekarang kita bahas tentang visi misi yang ada di sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki visi misi tertentu yang berbeda-beda. Jadi visi misi sekolah ini merupakan komponen yang sangat penting sekali dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Jadi kalau visi itu merupakan gambaran umum dari seluruh warga sekolah di masa depan. Jadi visi itu merupakan apa ya? Gambaran seluruh warga sekolah yang ingin kita capai dalam jangka panjangnya. Kalau misi merupakan tindakan atau langkah untuk mencapai masa depan atau cita-cita lembaga. Berikutnya, nah, sekarang ada pertanyaan. Karena begitu pentingnya visi misi bagi sekolah, maka bagaimanakah menurut ibu-ibu apa kira-kira yang terjadi jika sekolah itu tidak memiliki visi misi yang jelas? Mungkin kita akan sharing di sini. Ada yang berpendapat mungkin? Oh, ada dua. Silakan Bu Nur, mungkin yang pertama. Oh, bisa dibantu Bu Tika? Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, sekolah itu ibarat seperti perahu yang tanpa nahkoda. Jadi kita itu tidak tahu arah tujuannya. Dengan kata lain,
kita itu tidak tahu bagaimana warga sekolah ini akan dibawa kemana, sehingga karena apa tidak ada tujuannya, soalnya tidak ada nahkodanya. Begitu menurut saya. Terima kasih. Betul sekali. Aplaus buat Bu Nur. Mungkin ada pendapat lain dari Putri Waryani, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nur. Selain tidak mempunyai arah tujuan, menurut saya kita akan mengalami kesulitan dalam menentukan langkah bersama karena tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Betul sekali, saya sepakat dengan Putri Waryani dan Bu Nur. Beri aplaus lagi untuk beliaunya. Baik, berikutnya karena penting sekali visi misi itu bagi sekolah, kira-kira apa sih pentingnya visi itu? Jadi visi misi ini sebagai arah. Yang pertama itu mengarahkan. Jadi misalnya kita kalau mau ke Surabaya ya, kita itu tahu arah jalannya. Jadi apa ya? Jadi nggak salah arah kita. Jadi kalau ada visi itu, oh berarti ke sana. Jadi jelas. Jadi memberi arah yang jelas bagi warga sekolah untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Jadi ini karena sangat penting sekali. Kalau tidak ada visi, kita akan apa ya? Terombang-ambing dalam melangkah itu, tidak jelas jalannya. Yang kedua itu untuk meningkatkan. Dengan visi misi yang inspiratif yang kita buat bersama itu nanti, maka warga sekolah itu akan termotivasi untuk meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visinya. Sehingga kita itu akan, kalau punya visi, oh aku mau ini menjadi anak yang soleh, berarti saya harus bagaimana langkahnya, sekolah langkahnya bagaimana. Nah itu meningkatkan apa? Kompetensi guru-guru, kompetensi kita untuk membuat langkah-langkah yang sama. Ketiga itu mendorong perbaikan. Jadi visi misi itu menjadi dasar kita melakukan evaluasi demi untuk kemajuan sekolah. Jadi kalau kita punya visi itu bisa untuk evaluasi kita, dasar kita melakukan refleksi atau evaluasi kita. Berikutnya membangun identitas. Jadi visi misi yang kuat itu akan menciptakan citra atau identitas yang dapat dikenali oleh publik. Misalnya gini, saya ibaratkan sebuah kertas ya, lembaga ini sebuah kertas, itu ada titik-titik hitamnya. Maka sekolah yang baik itu ada titik hijaunya, sehingga orang akan mencari, loh yang lain hitam kok ada hijau, yang merupakan ciri khas sekolah itu. Sehingga orang akan bertanya, ini kelebihan TK ini apa ya, hijau itu lain dari yang lain, sehingga akan diminati oleh masyarakat. Itulah, jadi visi itu harus membuat identitas ciri khas lembaga tersebut. Berikutnya, nah komponen visi misi itu juga ada dasarnya, ada 4 komponen yang harus ada dalam visi misi. Yang pertama yaitu tujuan strategis. Tujuan strategis ini tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam waktu jangka panjang. Itu jelas itu mengenai arah kita untuk berjalan. Kemudian yang kedua, memiliki keunikan. Visi misi sebaiknya menjadi ciri khas yang membedakan sekolah lain. Seperti tadi ya, ada titik hijau di antara titik-titik hitam, jadi lain. Kemudian mengandung nilai-nilai luhur. Visi misi ini mesti mencerminkan hal-hal yang baik. Tidak mungkin visi misi itu hal-hal yang negatif, pasti mencerminkan cita-cita atau langkah-langkah yang baik. Kemudian landasannya harus ada landasan. Visi misi harus memberikan landasan yang kokoh dari pengembangan sekolah di masa depan. Ini sebagai landasan sekolah dalam mengembangkan sekolah. Berikutnya, nah sekarang kalau itu tadi visi misi sekolah secara umum, kita akan mengerucut ke visi misi TK Aba 8 Kepanjen. Seperti yang sudah kita
kerjakan bersama bahwa TK Aisyah Husanul Afal 8 Kepanjen ini mengusung visi membentuk insan soleh solehah, sehat, cerdas, kreatif. Ibu-ibu, visi misi itu hanya dihafalkan di kepala atau hanya dipasang di selembar kertas? Bagaimana menurut ibu-ibu? Tidak ya. Nah, ini merupakan cita-cita kita bersama. Visi, sekarang misi TK Abad 8 untuk mencapai visi, mencapai tujuan arah itu, cita-cita kita itu ada langkah yang harus kita kerjakan bersama. Yang pertama, menciptakan suasana sekolah yang agamis dan disiplin. Kenapa? Karena kita memiliki visi membentuk insan yang soleh solehah. Insan di sini bukan hanya siswa, juga gurunya soleh solehah, penjaganya, TU-nya, wali muridnya, komitenya, dan semua warga sekolah itu harapannya menjadi insan yang soleh solehah. Maka langkahnya menciptakan suasana sekolah yang agamis dan disiplin. Contohnya apa? Misalnya kita kalau di sekolah kan harus memakai jilbab untuk menurut aurat, kayak tadi makan, minum sambil duduk, memberi salam ketika ketemu dan lain-lain yang sifatnya agamis. Kedua, langkah kita yaitu memenuhi 5 kebutuhan dasar anak, yaitu pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Ini sudah masuk kita di program. Masih ingat ibu program apa ini? Holistik integratif. Ya. Nah, program HI ada di sini. Ini langkah kita untuk mewujudkan visi di atas. Kemudian yang berikutnya, ketiga, mendidik anak secara optimal sesuai perkembangan anak. Nah, ini kita mendidik di kelas masing-masing itu disesuaikan dengan perkembangan anak. Perkembangan anak kelompok A dengan kelompok B juga berbeda. Kemudian yang keempat, melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, aman, dan menyenangkan. Sudahkah ibu-ibu? Insya Allah. Terima kasih. Berikutnya, tujuan TK Abad 8 itu adalah tujuan yang diharapkan dalam implementasi kurikulum sebagai bentuk dan cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan. Apa tujuannya? Yang pertama yaitu terciptanya lulusan TK Aba yang beribadah sesuai ajaran Islam. Jadi harapannya nanti kalau lulus dari TK itu anak-anak sudah biasa sholat, biasa mengaji, biasa apa lagi? Kalau bertemu salam dan lain-lain ya. Yang kedua, menciptakan lulusan yang berakhlak mulia, santun dalam berucap, dan sopan dalam bersikap. Nah, ini rangkaiannya memang untuk membuat anak yang soleh solehah. Dimulai dari guru. Ketiga, terwujudnya anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Ini yang kita upayakan. Setiap pagi kita senam, kemudian ada gosok gigi, ada program gosok gigi, itu untuk kesehatan dan keceriaan anak-anak yang kita harapkan. Keempat, terwujudnya capaian pembelajaran yang sesuai tahapan perkembangan anak. Yang kelima, terwujudnya anak yang kreatif dan siap memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Jadi selain itu juga kita menyiapkan anak-anak supaya siap masuk ke SD dengan cara yang menyenangkan. Berikutnya, nah sekarang ada pertanyaan ini. Setelah kita tahu visi misi sekolah kita, menurut ibu-ibu tindakan konkret, tindakan nyata apa ya yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah? Ada yang berpendapat? Ya, Wida. Oh, ada dua. Bu Eli dulu mungkin yang dekat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut kami sebagai ibu guru, untuk pertanyaan tersebut,
yaitu tindakan yang konkret dilakukan sebagai guru untuk mencapai visi misi sekolah tersebut adalah menciptakan kegiatan atau pembelajaran yang menyenangkan agar anak sehat, cerdas, dan kreatif, yaitu misalnya kita memberikan pembelajaran satu kegiatan fisik motorik kasar. Kemudian yang kedua, kita biasakan untuk gosok gigi juga di sekolah. Dan yang terakhir, kegiatan yang bersifat kreatif seni, yaitu menciptakan anak-anak yang berpikir kreatif, menghasilkan suatu kreativitas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beri aplaus untuk Bu Eli, baik sekali, bagus sekali. Berikutnya Bu, tadi yang angkat tangan siapa? Wida, monggo Wida. Terima kasih waktunya. Menurut kami, kita sebagai guru memberikan contoh teladan Islami untuk mewujudkan insan soleh atau solehah, misalnya selalu menutup aurat, berkata baik, selalu berkata jujur atau benar, membiasakan salam, makan dan minum sambil duduk. Terima kasih atas waktunya. Jadi akan diucapkan, dan mungkin masih banyak yang lain yang perlu dicontohkan kepada anak didik kami. Terima kasih. Baik sekali, beri aplaus untuk Wida. Terima kasih atas masukannya. Berikutnya, sekarang yang terakhir kita refleksi. Kita ada pertanyaan, apa ya yang Ibu Guru peroleh setelah menyimak presentasi saya dari awal sampai akhir tadi tentang visi misi sekolah kita itu, apa kira-kira ada manfaatnya nggak buat ibu-ibu? Setelah panjenengan semua menyimak dari awal sampai akhir tentang visi misi TK Aba, ada nggak yang berpendapat apa bagaimana? Oh ada, monggo Bu Aini, silakan. Baik, terima kasih kami sampaikan. Setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah kita dari awal sampai akhir, kami menjadi lebih paham tentang visi misi sekolah TK Aisyah Bustami Al-Fatihah Kepanjen, dan kami akan berusaha dengan sepenuh hati untuk mewujudkan visi misi tersebut. Terima kasih. Baik sekali, terima kasih. Berarti ada manfaatnya ya presentasi saya siang hari ini. Baik, yang kedua saya ingin tahu perasaan ibu-ibu setelah mengikuti kegiatan ini apa? Oh, Bu Fitri, monggo. Bu Fitri, iya. Terima kasih Bu Jami. Untuk perasaan saya, itu saya merasa senang karena semakin tahu tentang visi misi dari TK Aba ini apa, seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali, beri aplaus untuk Bu Fitri. Berikutnya selanjutnya, terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu semuanya atas partisipasi dan peran aktifnya dalam kami mempresentasikan visi misi kami. Kami Kepala Sekolah TK Aba 8 Kepanjen mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.